Halo anak-anak sekolah minggu semuanya, selamat pagi, apa kabarnya? Ya, kami guru-guru sekolah minggu selalu berharap anak-anak dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu menjadi anak yang taat. Anak-anak, pada hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita secara online. Anak-anak tentu sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Ya anak-anak, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami akan kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan yang pimpin kami dari awal sampai selesai. Kami menyerahkan semuanya ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan kedua di tahun baru ini. Dan ternyata pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Kita sebagai anak Tuhan harus tetap sabar, tetap semangat, dan terus berharap kepada Tuhan. Kita juga mau rajin berdoa, kita mau menjadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja, maka hati kita menjadi tenang. Ayo anak-anak, kita mulai lagi pujian kita dengan judul Hanya Dekat Allah Saja. Kita semua boleh bangkit berdiri ya anak-anak. Kita mau menyanyikannya dengan penuh sukacita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya
Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sudah hampir 1 tahun, sebagian besar kita melakukan aktivitas di rumah saja. Kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan sobat atau teman-teman kita. Kadang-kadang kita merasa rindu kepada sobat atau teman-teman kita. Tetapi sobat atau teman-teman kita kadang-kadang bahkan tidak peduli dengan kita. Tetapi anak-anak jangan khawatir, kita mempunyai satu sobat yang sungguh setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membeda-bedakan kita. Anak-anak tahu siapa sobat kita itu? Ya, betul sekali. Dia adalah Tuhan Yesus. Ya anak-anak, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian hanya ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
kita mau mendengar firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk kembali dengan tertib. Anak-anak siapkan Alkitabnya. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita berdoa untuk firman. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh memanjatkan puji-pujian kepadamu. Dan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami, agar kami dapat mendengar dengan baik dan mengerti akan firman yang disampaikan, sehingga kami dapat melaksanakan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Pak Edo yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Ya, Pak Pendeta percaya semua dalam keadaan baik, semua sehat, semuanya semangat, semuanya kuat. Ya, apalagi kalau hari Minggu ini kita kembali bertemu di dalam sekolah Minggu online. Ya, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang merindukan saat dimana firman Tuhan itu diberitakan kepada kita. Walaupun sekarang ini nggak bisa langsung, bisanya lewat online, kita akan jalani dengan sebaik-baiknya. Nah, pada hari ini Pak Pendeta akan bercerita tentang seorang yang Pak Pendeta yakin semuanya itu udah pernah dengar setidaknya. Ya, malah mungkin ada yang tahu banget nih tentang si tokoh Alkitab yang akan kita bahas minggu ini. Ya, tokoh Alkitabnya adalah Zakheus. Ya, pada tahu ya Zakheus ya. Semua pasti, wah iya Zakheus tahu tuh. Zakheus ini adalah orang yang terkenal dengan usahanya dan juga perubahannya ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, nanti anak-anak bisa membaca di Lukas pasal 19 ya. Jadi kisah Zakheus ada di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, nanti bisa dibaca masing-masing ya. Pak Pendeta hanya akan bacakan beberapa bagian ayat. Yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah ya, anak-anak kalau baca tadi, Zakheus ini kan pengen tahu. Ya, Zakheus pengen tahu Yesus itu seperti apa. Dia badannya pendek, dia nggak bisa lihat karena orang banyak yang berdiri lebih tinggi dibandingkan dia. Dan orang tuh banyak sekali, sehingga kemudian dia memutuskan untuk berlari mendahului orang banyak. Lalu kemudian melihat ada pohon ara yang bisa dipanjat, dia memanjat pohon ara itu. Nah, anak-anak, siapa yang pernah melakukan sebuah upaya yang besar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Ya, misalnya, wah saya ingin dapat nilai yang terbaik. Apa yang dilakukan? Belajar dengan giat gitu ya, belajar dengan keras, belajar dengan rajin. Atau misalnya papa mamanya ada yang bilang, ayo nanti kalau nilai ujiannya bagus, nanti akan dibelikan HP baru. Wah, kita demi itu, kita belajar dengan rajin, kita mencoba supaya nilai kita menjadi nilai yang baik, bahkan menjadi nilai yang lebih baik dari yang lainnya. Ya, usahanya keras. Usahanya dan kerja keras untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan. Nah, itulah Zakheus. Dan kita semua mungkin pernah melakukannya, anak-anak. Berusaha dengan keras, ya, bekerja atau belajar dengan lebih giat supaya bisa mendapatkan hasil yang baik. Tapi itu semua alasannya kan harus kuat. Ya, misalnya kalau cuman alasannya nanti dibeliin karena dibeliin HP baru. Kalau nggak dibeliin HP baru, nanti besok-besok ya nilainya turun lagi. Jadi nggak rajin lagi, jadi nggak semangat lagi. Ayo nanti kalau misalnya ini kita kan nggak bisa ke mall, nanti dibeliin online ya. Makanan yang kamu suka apa? Yang penting sekarang belajar dulu yang rajin. Nanti kalau sudah nggak dibeliin makanan yang kesukaan kita, kalau sudah nggak dibeliin baju baru misalnya,
Apa kita masih mau berusaha? Nah, ini anak-anak. Zakeus pada saat itu berusaha karena ternyata hari itu adalah hari yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ya, ini yang luar biasanya. Zakeus punya alasan yang sangat kuat sekali. Nah, tadi kan di awal Pak Pendeta bilang, ya semua mungkin sudah pada tahu nih Zakeus. Ya, Pak Pendeta ingatkan lagi sedikit ya bahwa Zakeus ini dikatakan tadi adalah seorang kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Itu di Lukas 19 ayat 2 ya. Zakeus adalah kepala pemungut cukai. Buat yang belum tahu, pemungut cukai itu ngapain? Jadi seperti orang yang narik pajak ya. Dia datang ke rumah-rumah orang lalu ngasih tagihan. Kamu sekarang harus bayar segini gitu. Ya, kalau tidak bisa bayar, nanti akan ada pejabat yang akan membawa pengawal-pengawal gitu ya, atau tentara-tentara. Nanti bisa gawat deh pokoknya ya. Ya bisa dipaksa, ya bisa mendapat kekerasan gitu ya, dan lain sebagainya kalau tidak bisa bayar. Makanya buat banyak orang, ini Zakeus ini menjadi orang yang sangat tidak disukai. Zakeus menjadi orang yang dihindari. Makanya tadi ketika Zakeus ini dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus dan nggak bisa karena badannya pendek, lalu kemudian dia ketutupan orang banyak, itu juga bukan hanya karena orang lebih tinggi badannya, tapi orang banyak yang tidak menyukai Zakeus nggak mau kasih jalan buat Zakeus untuk melihat Yesus itu. Apalagi ketika Tuhan Yesus bilang ya di bagian-bagian berikutnya bahwa Tuhan Yesus akan menumpang di rumah Zakeus. Wah, banyak orang yang lebih nggak senang lagi. Ya, tadi dikatakan bahwa hari itu menjadi hari yang akan mengubah hidupnya. Zakeus tahu bahwa perjumpaan itu bukan perjumpaan yang biasa. Makanya Zakeus berusaha dengan lebih keras. Ya, walaupun harus memanjat pohon. Lalu ada lagi. Ya, belum sampai di situ saja. Ada lagi yang Zakeus lakukan. Lukas 19 ayat 8. Ya, ketika Tuhan Yesus sudah menumpang di rumah Zakeus, Zakeus bilang gini, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan Tuhan Yesus bilang begini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, luar biasa. Zakeus ketika sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, awalnya cuma penasaran, pengen tahu orang seperti apa sih Yesus yang diomongin oleh orang banyak itu, yang sudah melakukan berbagai macam mujizat dan kebaikan. Akhirnya ketika Zakeus ketemu langsung dengan Tuhan Yesus, Zakeus bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan, itu hartanya Zakeus kalau ada banyak sekali bisa habis tuh anak-anak. Ya, tapi itu tidak menjadi sesuatu hal yang dilihat oleh Zakeus. Zakeus yang menunjukkan bahwa saya berjumpa dengan Tuhan Yesus dan saya berubah. Saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya mengenal Yesus dan saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang anak-anak semua, apakah berjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita membuat anak-anak semua ingin menjadi pribadi yang lebih baik? Ya, atau jangan-jangan ya perjumpaan dengan Tuhan ya jadi biasa-biasa aja gitu. Ya, yang sering marah-marah tetap sering marah-marah, yang sering males belajar ya, males membantu orang tua tetap males, tetap nggak mau. Yang biasanya hanya akan semangat kalau dibilang mau ada hadiah, mau ada ini, baru semangat, tetap begitu. Nah, ini yang mau anak-anak untuk miliki dalam kehidupannya. Kan sudah mengenal Tuhan Yesus, kan sudah memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, dan kita juga sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita mau tunjukkan perubahan itu dalam kehidupan kita. Ya, kita mau tunjukkan bahwa sebagai anak Tuhan kita berubah menjadi yang lebih baik. Ya, kalau Zakeus pada saat itu kan istilahnya berubah itu kalau di bahasa Alkitabnya bertobat.
Zakheus mengingat kesalahannya, lalu kemudian, oh iya, biar saya bayar deh kesalahan saya. Saya mau melakukan sesuatu supaya saya tidak terus-terusan ya memiliki rasa bersalah. Dan itu yang ditunjukkan oleh Zakheus. Sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan Yesus bilang, hari ini telah terjadi keselamatan. Karena orang ini pun anak Abraham. Karena Tuhan Yesus, ya, karena anak manusia, ya Tuhan Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mau nih. Tuhan, ini aku mau menjadi pribadi yang lebih baik. Aku mau berubah Tuhan. Ketika aku rajin sekolah minggu, ketika rajin baca Alkitab, ya, ketika rajin mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, aku ingin menjadi lebih baik. Aku ingin menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Dan bukan hanya papa mama, teman-teman, saudara-saudara, guru sekolah minggu yang akan bangga kalau misalnya kita melakukan perubahan karena yang lebih baik. Tapi tentunya Tuhan Yesus juga ini nih yang akan paling bangga, akan memberikan jempol untuk kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mau terus menjadi anak yang lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang Zakheus, tentang perubahannya menjadi pribadi yang lebih baik setelah Zakheus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Biarlah kami juga, khususnya anak-anak semua, bisa mengikutinya, bisa belajar dari Zakheus. Bahwa tidak ada kata terlambat, selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Tolonglah anak-anak-Mu ya Tuhan, karena mungkin juga tidak mudah. Tuhan yang mau terus mengingatkan, Tuhan yang mau membimbing, Tuhan yang memberikan kekuatan. Sehingga semuanya pada saatnya menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya, kami berdoa untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk keluarga-keluarga, biarlah semuanya dalam keadaan yang baik. Tuhan pelihara mereka, dijauhkan dari segala macam virus, penyakit, dan segala macam bentuk mara bahaya lainnya. Kami serahkan Tuhan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakheus, turunlah. aku menumpang di rumahmu." Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, Hai Zakheus, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Menarik sekali ya firman Tuhan yang telah kita dengar. Zakheus yang merupakan seorang pemungut cukai ingin sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan tadinya ia adalah seorang yang berdosa. Dan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Zakheus mengalami perubahan. Ia bertobat. Ia tidak mau lagi melakukan kesalahan-kesalahan seperti ia telah melakukan sebelumnya. Ya anak-anak, kita juga sebagai anak Tuhan juga mau berubah. Tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita mau menjadi anak yang taat, anak yang baik, dan menjadi berkat baik di keluarga maupun bagi orang lain. Seperti ayat hafalan pada hari ini yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Anak-anak, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa mengumpulkan persembahan ke dalam amplop dan meminta papa mama untuk mengantarkannya ke gereja, atau minta tolong papa mama untuk mentransfernya ke rekening yang ada di layar ini. Ya anak-anak, mari kita berdoa persembahan yang kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa penutup. Mari kita semuanya tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas berkat yang Tuhan telah limpahkan kepada keluarga kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat dikelola dengan baik, dapat digunakan dengan baik, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, dan nama Tuhan makin dipermuliakan. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberi persembahan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah ya Tuhan dalam menangani COVID-19, dalam menangani vaksin yang telah mulai dilaksanakan. Kiranya vaksin yang telah dijalankan dapat benar-benar efektif dan semua berjalan dengan lancar. Tolong Tuhan Yesus, Tuhan berkenan kiranya COVID-19 dapat segera berlalu, sehingga tidak ada lagi korban dan kami dapat kembali melakukan aktivitas secara normal. Bapa yang baik, kami juga berdoa agar pemerintah juga dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk kemajuan bangsa ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Guntur. Tuhan yang berkati pelayanan gereja kami. Tuhan berikan kesehatan dan perlindungan untuk semua pelayan-pelayan gereja ya Tuhan, sehingga mereka semua dapat melayani dengan baik, dapat terus melayani sesuai dengan kehendak-Mu, dan dapat menjadi berkat bagi jemaat dan bagi banyak orang, dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan dan perlindungan, dan mereka dapat menjadi anak-anak yang taat, baik kepada Tuhan maupun kepada orang tua. Tuhan juga tolong mereka dalam melaksanakan kegiatan sekolahnya secara online. Kiranya mereka dapat melaksanakannya dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kau sungguh Bapa yang baik. Tuhan yang berkati kami dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan kami juga dapat menjadi berkat Tuhan, baik dalam keluarga maupun bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan pujian Aku Berubah Karena Yesus. Anak-anak bisa kembali bangkit berdiri, kita mau menyanyikannya bersama-sama.
Ya anak-anak, ibadah sekolah minggu pada hari ini telah selesai dan minggu depan kita akan kebaktian sekolah minggu secara live Zoom. Ibu harap anak-anak semua dapat ikut dalam kebaktian live Zoom minggu depan. Sampai berjumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.